Selama 30 menit ke depan, saya Claudia Dan saya Nesya. akan menemani kalian dengan berita-berita terhangat dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang pastinya fakta dan no gosip. Di mana lagi kalau bukan di Zoom In, nge-zoom abis. Nah, kita lagi di mana? Kita masih di Taman Ayodhya nih. Ayo dia? Ayodhya 2. Nah, kita udah di taman yang hijau. Iya, hijau. Banyak rumput. Ada mainan juga, ada mainan. Iya, ada Ya, mainan. tapi agak panas ya hari ini ya. Tapi kita tetap semangat buat Tetap ngasih semangat. informasi updatean terbaru untuk viewers. Nah, berita pertama datang dari Berita pertama dari Korea nih, Korea dunia apa? K-pop. Nah, pasti viewers tahu kan kalau di dunia K-pop tuh orang-orang kalau bikin MV, music video pasti penuh totalitas tuh dari atas sampai bawah nih. Iya, benar-benar. Bling-bling semua nih Iya, kayak, iya, kayak iya. kita ya. Nah, kayak Tapi kita, kita kurang kayak bling-bling, kita. kita kurang bling-bling. Nah, kalau di K-pop ini nih bener-bener dari atas sampai bawah tuh katanya mahal banget nih. Oh, mahal Heboh ya? banget. Wah. Style mereka tuh bener-bener wow gitu loh. Berapa sih mahalnya sih? Penasaran deh. Katanya sih mereka sampai pakai koleksi langkanya Valentino gitu. Serius. Penasaran nggak sih? Penasaran. Enggak. Oke, Yuk, mending kita lihat aja beritanya. Para idol K-pop memang dikenal selalu total dalam penampilan visual. Selain dalam hal makeup, para idol itu pun gak tanggung-tanggung ketika menampilkan fashion style mereka di music video single mereka. Tampil vintage di music video Lionheart, para member Girls' Generation memakai outfit koleksi desainer dan brand ternama, mulai dari Gucci, Valentino, sampai Dolce & Gabbana. Dari ke-8 member, outfit Hyoyeon tercatat memiliki harga termahal. Ia mengenakan dress rancangan Valentino untuk Fall 2015 Collection seharga $7.900 atau sekitar 109 juta rupiah loh viewers. 2NE1 memang terkenal dengan penampilan glamor di setiap music videonya. Dan salah satu yang termahal adalah fur coat berwarna kuning koleksi Versace yang dikenakan oleh CL di lagu Missing You, yaitu sekitar seharga $31.174 atau sekitar 541 juta rupiah. Selain itu, ia juga mengenakan fur jacket koleksi Balmain seharga $9.844 atau sekitar 136 juta rupiah di music video yang sama. Masih satu manajemen dengan 2NE1, Big Bang juga terkenal dengan fashionnya. Salah satu outfit paling stand out di music video Sober adalah pullover hitam dengan aksen bulu yang dikenakan oleh G-Dragon. Outfit koleksi Fendi yang berdesain sederhana ini ternyata punya harga yang cukup spektakuler, yaitu $1.450 atau sekitar 20 juta rupiah. Big Bang juga tampil dengan koleksi high fashion di music video Loser. Para member mengenakan koleksi desainer Raf Simons tahun 2001 dan 2005. Koleksi itu pun sudah tergolong vintage dan langka yang harganya sudah pasti tinggi banget loh viewers. Walaupun masih boyband pendatang baru, namun iKON tampil dengan outfit street style yang colorful dan berasal dari brand-brand ternama. Dan varsity jacket yang dikenakan Chanwoo pun menjadi salah satu yang termahal. Tidak hanya menyajikan musik yang epic dan music video yang stand out, tapi juga menghabiskan biaya yang gak murah untuk fashion style. Wow, kalau di Korea tuh itu bener-bener dari atas sampai bawah, bener-bener ternyata mahal ya, mereka penuh totalitas. All out ya. Iya. Modal ya, Bu. Modal banget. Kita Kalau nggak kita boleh kita kalah. kapan ya kayak gitu ya? Tolong ya, Semoga aja kita Ibu. masuk K-pop. Kalau di bahasa Korea itu katanya kalau dari atas sampai bawah tuh bagus, namanya apa tahu gak? Debak. Debak deh, Iya, iya deh, debak, aja ya debak. kita mah. Iya. Nah, kita kedua. Kita berikut ya, dari mana nih? Kita kedua dari Agnes Monica, tahu kan? Tahu-tahu. Yang udah go internasional. Go internasional. Agnes Mo ya, yang nyanyi Cock Battle. Iya, Kok Battle. Gimana? Enggak, kamu aja yang nyanyi. Aku juga nggak bisa, ya udah. Ya udah. gimana? Nah, jadi gini, dia tuh kan punya fans kan. Iya. Nah, dia tuh banyak maksudnya dia tuh cara menanggapi fans-fansnya itu tuh gimana ya? Banyak karakternya gitu loh. Ya kan? Iya. Nah, dari pasti viewers kan juga penasaran dong gimana sih karakter-karakternya fansnya si Agnes Monica Iya. ini. Mending lihat kita videonya dulu. Lihat yuk. Industri musik Indonesia patut berterima kasih kepada Agnes Monica. Secara tidak langsung, pelantun Cock Battle ini juga mengharumkan nama tanah air dengan kiprahnya di luar negeri. Kesuksesan yang didapatkan Agnes Monica saat ini tentu tak akan terjadi tanpa adanya dukungan dari para Nick yang merupakan sebutan fans Agnes Monica. Wajar saja bila mantan penyanyi cilik ini menganggap para fans adalah salah satu bagian dari keluarga yang dicintainya.
Penyanyi berusia 29 tahun ini mengungkapkan jika para fansnya memiliki karakter yang berbeda-beda viewers. Ada fans yang gila, penuntut, bijaksana, judgy, dan fans bahagia yang selalu mendukungnya. Mereka memang berbeda-beda, dan itu yang membuatnya berpikir kalau para penggemarnya itu sangat beragam dan Agnes selalu menerima itu viewers. Dukungan para Nick pun kembali dibuktikan saat Agnes Monica merilis sebuah EP remix Boy Magnet. Berkat album ini pula, nama Agnes Monica semakin dikenal di luar negeri. Karena beberapa kali mendapat kesempatan untuk manggung seperti yang ia lakukan di Amerika. Melihat banyaknya sambutan positif untuk mini album ini, Agnes Monica pun tanpa ragu mengatakan bila dirinya akan membuat sebuah full album. Para Nick dan viewers pastinya nggak akan sabarkan nunggu kelanjutan dari EP remix Boy Magnet yang bakalan epic banget tentunya. Oh, Gitu. Agnes Mo. Iya, jadi tuh dia fansnya tuh ada yang itu ya, Ada yang gokil-gokil ekstrim ya, ya. ada juga yang menyupport dia Iya. sampai dia bisa seperti Iya. sekarang ini. Pokoknya sukses ya buat, Buat Agnes Agnes, Monica. ya. Nah, berita selanjutnya. Nah, kita selanjutnya datang dari DJ dari dalam negeri kita sendiri, dari Indonesia. Siapa? Tahu gak? Angger Dimas yang udah terkenal banget. Tahu Angger dong. Dimas. DJ gimana DJ? Ya, gimana ya? Angger Dimas itu terkenal banget di Asia dan dia tuh bahkan disebut-sebut sebagai DJ terhebat di Asia. Tapi tahu gak? Kita patut bangga Ya, ya. apa enggak dong? Tapi tahu gak di antara semua itu ternyata dia itu otodidak loh. Dia belajar sendiri. Hebat ya. Iya. Jadi dia mandiri. Mandiri belajar dong. sendiri. Nah, Ayo kita lihat yuk cuplikannya bagaimana Cuplikannya. dia bisa belajar sendiri. Angger Dimas telah berhasil menembus dunia dengan musiknya. Kini dirinya masuk dalam chart posisi EDM dunia dan duduk di peringkat 137 dunia. Para pecinta musik EDM memang sudah tak asing lagi dengan nama Angger Dimas. Namun Dimas sendiri tak mau disebut sebagai DJ nomor 1 di Asia. Menurutnya banyak orang yang mengatakan jika dirinya adalah DJ nomor 1 di Asia dan merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Awal karirnya adalah sebagai anak sekolah dan kuliah di Bandung. Di situ ia memulai karir sebagai dance music producer. Musisi kelahiran Jakarta ini sejak usia 7 tahun sudah memainkan musik berbagai genre. Pada usia 13 tahun ia menciptakan lagu dan akhirnya membuat lagu dance musik saat berusia 18 tahun loh viewers. Pria berusia 27 tahun ini awalnya memperoleh ilmu dasar bermain gitar dari sang ayah ketika berusia 6 tahun. Tak memberi pelatihan hingga akhir, Angger terus mengeksplor sendiri kemampuan bermusiknya. Dan dipilihlah musik EDM karena ia lebih senang dikatakan sebagai musisi sebab Angger sendiri yang menciptakan lagu. Meskipun namanya sudah mendunia, Angger Dimas mengatakan tak memiliki niat untuk mendirikan sebuah sekolah DJ. Dirinya merasa kurang nyaman jika dapurnya diketahui oleh orang lain. Kisah singkat dari DJ yang disebut-sebut sebagai nomor 1 di Asia ini semoga bisa menginspirasi viewers yang tertarik menjadi musisi ya. Angger Dimas keren banget. kita harus contoh Iya. kayak dia. Kayak dia, pemuda yang berbakat Mm-mm. dan mandiri, belajar otodidak. Kayak aku juga mandiri. Ya aku juga mandiri, tapi kamu bisa nge-DJ gak? Bisa lah. Gimana? Ih, mau tahu banget, kalau mau tahu aja. Ya nanti aja deh. Penasaran ya? Ya penasaran Nanti sebenarnya. deh kapan-kapan Ya aku nanti nge-DJ. kapan-kapan kamu nge-DJ ya di Zoom In. Nah, Oke. Oke, ini ada yang mau lewat nih Boleh. abis ini. Apa Nah, nih? Mau lewat. Mau lewat nih. Stay tune on Zoom In. Zoom In, nge-zoom abis. Hai viewers, welcome back to Zoom In, nge-zoom abis. Nah, kita dari mana nih beritanya? beritanya itu dari movie. Dari movie. Mm-mm. Wow, siapa nih kali Movie-nya. ini? Beritanya sekarang tuh dari tau nggak sih Deepika Padukone? Oh, yang artis itu ya, artis Bollywood Mm-mm. yang cantik itu. Iya. Ya. Sama Vin Diesel. Tau kan? Oh, ya aku demen banget tuh sama Vin Diesel. Iya kan, yang satunya udah gagah, cool, Terus yang satunya? satunya cantik, dan mereka Wow. main film bareng. Ih, Penasaran gak sabar. penasaran kan? Iya. Film apa yang mereka main sampai bareng gitu kan? Wow, lihat yuk. Langsung aja.
Setelah 2 tahun lalu menolak tawaran membintangi Furious 7 lantaran tengah fokus bermain peran di film Bollywood, kini akhirnya aktris Deepika Padukone bisa unjuk kebolehannya berakting di Hollywood. Tapi kali ini ia bukan akan membintangi Furious 8, melainkan akan mendampingi Vin Diesel dalam film ketiga Triple X yang berjudul Thundercats Returns. Kabar ini muncul pertama kali saat unggahan Deepika Padukone di akun Instagramnya. Aktris film Bajirao Mastani ini mengunggah foto dirinya memeluk pria berbadan kekar dan berkepala pelontos dengan latar belakang logo film Triple X. Pria tersebut pun diyakini adalah Vin Diesel. Tak lama setelah Padukone mengunggah foto tersebut, Vin Diesel pun seolah memberi konfirmasi dugaan tersebut dengan memamerkan foto dirinya bersama aktris cantik India kelahiran 5 Januari 1986 tersebut. Kabar tersebut akhirnya semakin jelas ketika salah satu sumber terdekat mengkonfirmasi terkait benar atau tidaknya Deepika Padukone bakal membintangi film Triple X Thundercats Returns. Mengutip Bollywood Live, perwakilan Padukone mengatakan pada malam setelah pesta keberhasilan film Tamasya, Deepika terbang ke Amerika untuk meeting dengan Vin Diesel. Oleh sebab itu, Ranveer Singh pun terlihat mempromosikan film Bajirao Mastani sendirian tanpa ditemani oleh lawan mainnya yaitu Deepika Padukone. Sebelum mendapat tawaran untuk Triple X Thundercats Returns, Padukone sebenarnya pernah mendapat tawaran untuk main di film Furious 7. Namun karena jadwal syutingnya bentrok dengan film Ram Leela, ia pun menolaknya. Penolakan tersebut rupanya tak membuat pihak Vin Diesel menyerah untuk mengajak lawan main Shah Rukh Khan di Happy New Year ini. Lagi pula, Deepika Padukone juga mengaku sangat ingin melakukan debut aktingnya di Hollywood. Ia tidak masalah dengan peran kecil viewers. Vin Diesel siap mengulang kembali perannya sebagai Thundercats, mantan atlet olahraga ekstrim yang diajak kerjasama oleh pejabat National Security Agency untuk melakukan misi berbahaya. Kehadiran Deepika Padukone akan membuat film yang sangat mengesankan. Setuju viewers? Wow, kita Deepika harus Padukone. kita harus nonton. Iya, kita harus nonton filmnya, apalagi ada Vin Diesel. Aduh, aku pengen banget nonton tuh film. Kamu ngefans ya sama Vin Diesel? Iya, demen banget. Dari Tapi- kapan? Dari Ya udah. lahir? Enggak dari lahir juga. Kirain dari, ya sih. dari pas dari nonton lahir. film dia deh pokoknya. Oh, oke. Nah. Yaudah, berita selanjutnya? Berita selanjutnya nih datang dari, kamu pasti tahu orangnya. Raisa. Raisa yang nyanyi itu loh. Ya. Terjebak nostalgia. Ya, itu kebalik apa ya? Iya. Galau mulu ya Ibu Kalau ya. kalau kamu kalau dia Raisa, aku Raiso. Ya udah, Ya akhirnya udah. ngaku. Sedih. Aduh, akhirnya ngaku. Nah, udah. dia tuh terjebak dalam cinta segitiga. Sama siapa? Itu penasaran kan? Penasaran sih. Dia cuma terlibatnya sih dalam film sebenarnya. Ya, gak seru. Iya, Gak yaudah, seru. kita coba lihat pengalaman pertama Raisa main film gimana. Yuk, check this out. Cinta Raisa ternyata nggak cuman buat Kinan Pierce, tapi juga untuk Chico Jericho dan Maruli Tampu Bolon. Tapi itu hanya ada di film terbarunya yang berjudul Terjebak Nostalgia. Tahun 2016 akan menjadi tahun yang spesial bagi Raisa yang menjajal dunia baru yaitu seni akting. Film bergenre drama romantis yang disutradarai Rako Prijanto ini bakal menjadi debut akting bagi Raisa. Film ini berkisah tentang polemik dan perjalanan cinta 3 tokoh utama, yakni Raisa yang diperankan oleh Reza Adriana, Reza yang diperankan oleh Chico Jericho, dan Sora yang diperankan oleh Maruli Tampu Bolon. Menariknya, proses syuting film tersebut sebagian besar dilakukan di kota New York. Beraksi di depan kamera menurut Raisa berbeda saat menyanyi di atas panggung. Pelantun serba salah ini pun juga merasakan canggung saat harus melakukan sebuah adegan bersama lawan mainnya. Akting yang full membuatnya nggak pede bermain film. Tapi untungnya di film ini Raisa banyak dibantu oleh tim yang hebat dan orang-orang yang lebih berpengalaman. Kekasih Kinan Pierce ini mengungkapkan bahwa film ini merupakan perjalanan penuh makna sebagai pelaku seni. Perjalanan untuk belajar dan berkarya lebih baik lagi. Tokoh Raisa bakal berada di antara dua cinta yaitu Reza dan Sora. Menurut Rako, sang sutradara, bakal banyak adegan romantis di film yang akan membawa emosi penonton. Ditambah latar belakang kota New York akan semakin membawa penonton ke sebuah perjalanan romansa yang mengikat para tokoh dengan alur manis, hangat, dan dekat. Nantikan penayangannya pada Februari 2016 mendatang yang akan menemani Valentine yang terjebak nostalgia.
Wow, film Terjebak Nostalgia ya, judulnya juga sama kayak lagunya Raisa. Terjebak sama mantan. Nggak bisa move on. Terjebak masa Kalau aku lalu. bisa. Masa sih? Bisa dong. Terus lagian ya cowoknya tuh di film ganteng banget. Kamu ganjen ya, udah punya. Iya, Kinan. Udah ada yang punya loh. Enak aja. Kinan Pierce tuh bisa kalah deh pokoknya di sini. Tapi udah kalau deh. dia Raisa, aku Raiso. Raiso. Ya Ya udah. Viewers, kita sedih banget ya dia Iya, mau iya, lewat nih. iya. Tapi nanti kita bakal bagiin updatean terbaru di lifestyle ya, tentang lifestyle, Lifestyle. ya. So, stay tune and zoom in, Ngezoom abis. abis. Hai viewers, welcome back to Zoom In, ngezoom Zoom abis. abis. Nah, kita bakal ngebahas tentang lifestyle ya. Lifestyle. Nah, berita pertama dari Gal Gadot. Tahu nggak? Gal Gadot. Gal Gadot. Oh, yang artis Israel, pemeran. Wonder Woman. Nah, iya Dia seorang betul aktris. sekali. Dia seorang aktris. Nah, dia tuh mau bagiin tips Tips apa tuh? make up. Make up. Penasaran ya? Iya, aku demen Pasti kan make cewek-cewek pada up. suka make up dong. Ya cewek-cewek, viewers ya. yang cewek-cewek nih. Ya, penasaran kan? Ya udah, ini dia fittingnya. I said D-A-W-I-N. Aktris berbakat yang akan memerankan tokoh Wonder Woman baru-baru ini dinobatkan sebagai wajah baru Gucci Bamboo Fragrance, menyusul nama besar aktris Blake Lively dan Evan Rachel Wood yang juga pernah menjadi wajah brand asal Italia ini. Bagi Gucci sendiri, memilih Gal Gadot sebagai brand ambassador terbarunya karena mantan Miss Israel 2004 ini memiliki karakter kuat yang percaya diri dan feminin. Gal dianggap dapat mewakili sosok perempuan modern saat ini. Di balik sosoknya yang feminin, saat ditanya mengenai rahasia kecantikannya sehari-hari, siapa yang menyangka jika dirinya ternyata tidak begitu gemar menggunakan peralatan make up, seperti penampilannya yang sering terlihat di balik kamera. Perempuan yang juga terkenal lewat aktingnya di film The Fast and the Furious dengan ramah memberikan bocoran tentang rahasia cantik yang ia miliki, mulai dari pagi sampai menjelang malam hari. Vitamin C is a must for everyday viewers. Selain rutin minum air putih mulai dari bangun tidur, di tengah aktivitas sampai kembali tidur, Gal lebih suka mengkonsumsi vitamin C dari sumber yang natural seperti buah-buahan yang dibuat menjadi jus. Di luar dari aktivitas pekerjaan, wanita berusia 30 tahun ini nggak terlalu suka menggunakan make up. Tapi ada satu produk yang harus ada dan nggak bisa hidup tanpanya, yaitu cleansing oil dan water spray. If you feel like your makeup has dried out during the day, it gives you a boost of hydration. Maskara dan blush on adalah item yang harus ada di dalam tasnya. Wajah Gal cenderung pucat, jadi ia membutuhkan blush on untuk memberikan kesan yang lebih berwarna di pipi. Dari keseluruhan objek yang ada di wajah istri dari Yaron Versano ini, mata dan tulang pipi adalah spot yang terfavorit untuk mendapatkan sentuhan make up. Terkadang ia juga suka menggunakan foundation. Pilihan Gal adalah foundation yang memberikan efek lebih gelap di wajahnya dan hanya mengandung SPF 25, jadi aman digunakan untuk sehari-hari viewers. Find a signature red lipstick, Gal menyukai tren make up bold lipstick. Warna merah menjadi kesukaannya karena memberikan kesan cerah dan lebih fresh viewers. No more hair dryer at home. Rambutnya yang sering banget di styling jadi terlihat lebih kering dan pecah-pecah. Sekarang Gal sedang sangat bergantung dengan serum rambut untuk menyehatkan rambutnya kembali. Selesai keramas, she will let it dry naturally. Nah viewers, bagaimana tips natural beauty dari Gal Gadot? Sangat mudah bukan untuk dicontoh? Wow, tipsnya boleh Tipsnya banget. boleh juga ya. Mau dong kayak dia, cantik juga. Makanya viewers, lihat aja tadi ulang-ulang Iya, terus deh tips-tipsnya fittingnya. diikutin terus ya viewers. Nah, Nah, berita ya sekarang datang dari Korea lagi. yang suka K-pop tuh. Iya. Kenapa Tapi tuh? ini bukan K-pop nih kali Kenapa? ini. Oh, bukan. Oh, Kalau ini dari aktornya. aktornya. Kamu tahu gak? Pasti kan. Lee Jun Ki. Tahu? Tahu. Nah, yang ganteng banget itu. Mm-mm. Nah, dia masa merambah ke Hollywood loh. Sekarang hebat gak? Hebat banget. Hebat, Dan hebat, dia hebat. akan main film
Resident Evil yang terakhir ntar di tahun 2017. Serius. Iya serius, dan dari segala dia punya pencapaian itu, dia tuh juga punya perjalanannya nggak mudah dari pencapaiannya yang banyak itu. Dan yang terpenting nih, seorang aktor yang udah segitu berprestasinya pun juga butuh cinta. Cinta dari aku aja ya, boleh nggak? Ya nggak tahu cinta dari siapa kalau di kamu ya, mudah-mudahan ya. Sedih loh, makasih ya Bu. Ya udah kita langsung aja lihat yuk, check this out. Usai syuting serial Scholar Who Walks the Night, aktor ganteng Lee Joon Ki ternyata lanjut syuting film. Gak tanggung-tanggung, ia bermain di film Hollywood Resident Evil The Final Chapter yang akan ditayangkan pada tahun 2017. Aktor berusia 33 tahun ini pun sempat memposting beberapa foto di akun Instagramnya dengan para pemain film tersebut termasuk Mila Jovovich. Di balik kesuksesannya saat ini, Joon Ki ternyata harus melalui perjuangan yang tidak mudah. Sempat ditentang orang tuanya untuk menjadi aktor, Joon Ki pun nekat pergi ke Seoul dari Busan dan bekerja serabutan untuk mengejar cita-citanya menjadi aktor. Mulai berkarir sejak tahun 2000-an, ternyata Lee Joon Ki pernah bekerja di dapur, menjadi pelayan bar, sampai menjadi pekerja di pom bensin loh viewers. Meski begitu, ia tetap senang. Walau ia juga gagal audisi berulang kali, namun tetap berusaha dan tidak merasa lelah. Usaha Joon Ki pun membuahkan hasil. Salah satu filmnya King and Clown menjadi box office yang melambungkan namanya. Meski meraih popularitas, ternyata Joon Ki belum sepenuhnya diterima masyarakat dan kemampuan aktingnya pun masih diragukan. Banyak pendapat miring mengenai Lee Joon Ki yang hanya beruntung di film King and Clown. Saat serial Time Between Dog and Wolf naik daun, ada komentar kalau ia kebetulan mendapat peran yang pas. Begitu juga saat Irjime sukses. Orang-orang masih berpikir apakah ia akan bisa konsisten bermain dengan baik. Ini memacunya untuk bermain lebih maksimal, menunjukkan beragam emosi dan tidak memakai stuntman dalam berakting. Meski dulu sempat down mendengar komentar orang-orang, kini Joon Ki lebih lapang dada dan tidak terlalu memusingkannya. Menurutnya ini adalah resiko dari pekerjaannya sebagai seorang aktor. Meski sering memerankan karakter rapuh yang suka memendam perasaan, di kehidupan nyata Joon Ki justru lebih suka berbagi di saat sedih. Dia biasanya menelpon temannya untuk minum-minum sebelum curhat. Joon Ki pun berpendapat kalau dirinya membutuhkan cinta untuk menguatkannya tiap kali dirundung masalah. Aktor yang beberapa kali pernah menyebut penghargaan Grand Bell ini ternyata nggak suka sekedar flirting dengan wanita yang ia temui di bar loh. Joon Ki mengaku ia membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya dan mau orang itu juga mengandalkannya. Sudah menginjak usia 33 tahun, ia menyadari sudah tidak berada di tahap kencan main-main. Bukan berarti ia harus segera menikah. Hanya saja ia menyadari harus memulai memikirkan masa depan karena tidak mau selalu sendiri sepanjang hidupnya. Semoga Joon Ki segera menemukan pendamping hidup yang pas dan karirnya semakin meroket ya viewers. Ternyata seorang aktor yang sebegitu prestasinya juga butuh cinta. Dia hanyalah manusia biasa. Iya, dia juga butuh cinta viewers. Ya ampun. Viewers ada yang mau daftar? Iya viewers, ada yang mau daftar gak? Aku mau daftar juga soalnya. Nesya yang pertama, aku yang kedua, viewers yang ketiga. Tapi cuma boleh viewers yang cantik-cantik aja. Yang ganteng-ganteng jangan ya. Bahaya loh, bahaya. Kata mama nggak boleh. Iya. Nah, nggak kerasa ya. Udah 30 menit kita menemani viewers kalian. Sedih ya. Tapi tidak lupa, terima kasih buat Taman Ayo Dia. Dan terima kasih untuk Promors. Terima kasih juga untuk para kru yang telah bertugas. Dan jangan lupa follow Twitterku @kalista_claudi. Dan saya Twitterku Nesya Yudian. Dan jangan lupa juga follow Twitternya @zoominbtv. Nah, dan jangan lupa juga ya nonton Zoom In di hari dan jam yang sama. Nah, kita berdua harus pamit undur diri. Saya Claudia. Saya Nesya. Dadah viewers. Yuk, jalan-jalan yuk.